Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, dan Mbak Mas Asep sekalian. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan mengenai Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Next. Jadi di sini ada anggota kelompok 7. Yang pertama ada Mbak Alif Nur Fitriani dengan NRP 051, ada saya sendiri Vina Januar dengan NRP 020, ada Fauzia Izzatunisa dengan NRP 021, kemudian ada Aulia Muhammad dengan NRP 036 dan Prabasworo dengan NRP 064. Baik, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai how do enterprise system help business achieve operational excellence. Next. Untuk yang pertama, what are enterprise system atau apa itu sistem perusahaan? Sistem perusahaan atau disebut dengan Enterprise System Resource Planning (ERP system) adalah rangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat umum. Nah, bagaimana sistem perusahaan ini bekerja? Jadi database akan mengumpulkan data dari banyak divisi dan departemen dalam sebuah perusahaan. Kita lihat pada gambar di bawah ini, kita bisa lihat bahwa proses bisnis yang di perusahaan manufaktur diperoleh dari finance, human resource, produksi, dan marketing. Nah, ketika informasi-informasi tersebut didapatkan dari divisi itu, kemudian akan diproses atau dimasukkan ke dalam database, sehingga informasi yang didapatkan akan bisa digunakan untuk proses bisnis lainnya. Next. Kemudian ada enterprise software. Jadi perusahaan akan mengimplementasikan perangkat lunak ini. Pertama-tama mereka harus memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian fungsi sistem tersebut diterjemahkan ke dalam proses bisnis yang dibangun ke dalam perangkat lunak. Nah, bagaimana jika perangkat lunak perusahaan tersebut tidak mendukung cara organisasi menjalankan bisnis, maka perusahaan dapat menulis ulang beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara kerja proses bisnis mereka. Nah, adanya penyesuaian yang ekstensif dapat menurunkan kinerja sistem, mengorbankan informasi dan integrasi proses yang merupakan manfaat utama sistem. Nah, jika perusahaan ingin memperoleh manfaat secara maksimal dari perangkat lunak ini, perusahaan harus mengubah cara kerjanya agar sesuai dengan proses bisnis yang ditentukan oleh perangkat lunak. Next. Dan yang terakhir mengenai business value of enterprise system. Nah, sistem perusahaan akan memberikan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan informasi perusahaan secara luas untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian di sini ada manfaat sistem perusahaan yang efisiensi. Jadi manfaatnya itu membantu perusahaan dengan cepat memenuhi permintaan pelanggan untuk informasi produk. Nah, di sini karena sistem mengintegrasikan data pesanan, operasional, dan pengiriman, jadi dari data itu perusahaan bisa memproduksi barang yang hanya dipesan oleh pelanggan, menambah stok atau untuk produksi yang paling sering dibeli, kemudian pengadaan jumlah komponen atau bahan baku yang tepat untuk memenuhi pesanan dan mengatur produksi. Kemudian memberikan banyak informasi berharga untuk meningkatkan pengambilan keputusan manajer. Nah, di sini manfaatnya kan kantong pusat perusahaan memiliki akses ke data terkini tentang penjualan, inventaris, dan produksi dengan menggunakan informasi. Nah, dengan menggunakan informasi ini, perusahaan dapat membuat perkiraan mengenai penjualan dan produksi yang lebih akurat. Kemudian perusahaan juga memiliki perangkat lunak yang mencakup alat analisis, sehingga data yang ditangkap oleh sistem itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu adanya sistem perusahaan memungkinkan manajemen untuk mengetahui dengan mudah menentukan produk mana yang paling menguntungkan dan menghitung biaya perusahaannya secara keseluruhan. Next. Selanjutnya adalah how do supply chain management systems coordinate planning, production, and logistics with suppliers. Next. Nah, yang pertama adalah the supply chain. Apa itu supply chain? Supply chain adalah
a network of organizations and business process for processing raw materials, transforming those materials into intermediate and finished product, and distributing the finished products to customers. Jadi maksudnya supply chain itu adalah alur di mana organisasi bisnis itu memproses bahan mentah untuk menjadi bahan jadi dan didistribusikan kepada konsumen. Next. Nah, di sini ada yang namanya contoh dari supply chain, yaitu milik perusahaan Nike. Berikut adalah gambar dari supply chain Nike untuk sepatu sneakers, yaitu menggambarkan bagaimana aliran informasi dan material di antara pemasok, perusahaan Nike, dan distributor Nike, lalu ke pengecer, lalu sampai ke pelanggan. Next. Berikutnya adalah Information System and Supply Chain Management. Di Information System pada Supply Management ini ada ketidakefisienan, yaitu pertama, kekurangan suku cadang, yang kedua kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, lalu yang ketiga persediaan barang jadi yang berlebihan, lalu yang keempat adalah biaya transportasi tinggi. Ketidakefisienan ini membuat 25% waste dari biaya operasional. Nah, solusinya adalah menggunakan just-in-time strategi, yaitu informasi sempurna tentang berapa unit produk yang pelanggan minta, kapan mereka meminta produknya, dan kapan bisa diproduksi. Next. Lalu di supply chain sendiri ada yang namanya the bullwhip effect. The bullwhip effect ini adalah masalah yang berulang pada manajemen supply chain. Bullwhip effect ini adalah informasi tentang permintaan produk menjadi terdistorsi selama produk tersebut lewat dari satu wujud ke supply chain seberang selanjutnya. Jadi maksudnya produk tersebut itu menjadi terdistorsi, maksudnya berkurang selama mereka diproduksi, selama proses produksi. Next. Berikutnya adalah supply chain management software, yaitu software untuk membantu rencana bisnis pada perencanaan supply chain atau software untuk membantu mereka dalam tanda kutip perusahaan dalam mengeksekusi step-step dalam supply chain. Yang pertama ada supply chain planning system. Sistem ini memudahkan perusahaan untuk memperagakan supply chain yang sudah ada, menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk, dan mengembangkan sumber yang optimal dan rencana manufaktur. Lalu yang kedua ada demand planning, yaitu menentukan berapa banyak produk yang perlu dibuat bisnis untuk memenuhi semua permintaan pelanggannya. Lalu yang ketiga ada supply chain execution system, yaitu mengatur alur produk melalui distribusi pusat dan gudang untuk memastikan produk terkirim ke lokasi yang benar secara efisien. Next. Lalu ada global supply chains and the internet. Ada pula global supply chain issues, yaitu rantai pasokan global biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik dan memiliki peserta dari sejumlah negara. Internet di sini membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan global mereka, termasuk sumber,
transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Next. Lalu ada pula model-model push base model dan pull base model. Ini adalah gambaran dari push base model versus pull base model. Yang pertama ada push base model, yaitu jadwal produksi berdasarkan ramalan atau tebakan terbaik dari permintaan produk dan produk didorong ke pelanggan. Lalu yang kedua, pull base model, yaitu order pelanggan yang nyata di supply chain. Next. Selanjutnya yaitu how do customer relationship management system help firm achieve customer intimacy. Next. Jadi apa sih customer intimacy itu? Nah, customer intimacy itu merupakan strategi pemasaran di mana pemasok produk atau layanan ingin lebih dekat dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Nah, sedangkan customer relationship management itu merupakan sistem bisnis yang dirancang untuk mengelola interaksi-interaksi yang terjadi terhadap pelanggan dan calon pelanggan. Nah, hal tersebut berfungsi untuk membantu bisnis mengembangkan hubungan dengan pelanggan sehingga mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Nah, selanjutnya ada Customer Relationship Management Software, di mana hal ini dilakukan di mana mempunyai fungsi yang terbatas, seperti mempersonalisasi situs web untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dengan pelanggan, kemudian menganalisisnya dengan alat laporan canggih, dan menautkan ke aplikasi perusahaan besar lainnya, seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Nah, CRM ini berisi dua modul, yaitu yang berfungsi untuk Partner Relationship Management atau PRM, dan Employee Relationship Management. Next. Nah, yang pertama ada Partner Relationship Management, di mana ini menggunakan banyak data, alat, dan sistem yang sama sebagai manajemen kapal hubungan pelanggan yang berfungsi untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra penjualnya. Nah, kemudian untuk Employee Relationship Management, ini menanggapi masalah karyawan yang terkait erat dengan CRM, seperti menetapkan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berbasis kinerja, dan pelatihan karyawan. Next. Nah, selanjutnya ada Customer Relationship System, di mana ini menyediakan perangkat lunak untuk lebih berfokus pada sales, customer service, dan marketing. Nah, di sini dapat dilihat pada diagram tersebut, di mana terdapat sales seperti telepon sales, web sales, retail store, dan lainnya. Kemudian untuk service ada call center data, web sales service data, warehouse data, dan lain sebagainya. Kemudian untuk marketing ada campaign data, konten, dan data analisis. Nah, yang pertama, terdapat untuk sales sendiri, terdapat Salesforce Automation, di mana modul otomasi tenaga penjualan SFA ini dalam CRM membantu staf penjualan untuk meningkatkan produktivitas dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Nah, SFA ini dapat meningkatkan efisiensi setiap tenaga penjualan dengan mengurangi biaya per penjualan, serta biaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Next. Selanjutnya ada customer service, di mana menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi call center, help desk, dan staf dukungan. Kemudian memiliki kemampuan untuk menetapkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Salah satu kemampuan tersebut yaitu saluran telepon janji temu atau saran, di mana sistem CRM juga dapat mencakup kemampuan layanan mandiri berbasis web. Nah, kemudian yang terakhir terdapat marketing. Sistem CRM ini mendukung direct marketing dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek dan data pelanggan, kemudian menyediakan informasi produk dan layanan,
kemudian prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta melacak surat atau email pemasaran langsung. Nah, sedangkan cross-selling ini sendiri merupakan pemasaran produk pelengkap kepada pelanggan, seperti dalam layanan keuangan itu terdapat pelanggan dengan rekening giro memungkinkan untuk menjual rekening pasar atau pinjaman perbaikan rumah. Next. Yang selanjutnya terdapat CRM software capabilities. Di sini dapat dilihat seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat sales, marketing, dan service. Di sini sales sendiri terdiri dari account management, lead management, order management, dan lain-lain. Kemudian untuk marketing terdapat campaign management, channel promotion management, event management, dan lain sebagainya. Kemudian untuk service sendiri, service delivery, kemudian customer satisfaction management, return management, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan cara perusahaan perlu merevisi dan memodelkan proses bisnis mereka agar sesuai dengan proses bisnis praktik terbaik dalam perangkat lunak CRM. Next. Nah, kemudian ada operational and analytical CRM, di mana CRM operational itu sendiri mencakup aplikasi yang menghadap pelanggan seperti alat untuk otomatisasi tenaga penjualan, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. Nah, sedangkan CRM analitik itu mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk memberikan informasi guna meningkatkan kinerja bisnis. Next. Nah, diagram di sini merupakan analytical CRM, di mana data-data atau informasi dapat didapatkan dari channel seperti call center, website, wireless, direct email, sosial media, dan lain sebagainya, atau bisa dari other source seperti legacy system, demographic data, dan lain sebagainya. Kemudian data-data tersebut dijadikan satu dalam customer data warehouse dan diolah menggunakan berbagai tools analitik seperti OLAP, data mining, atau other data analysis tools lainnya, sehingga data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasikan pola pembelian, sehingga menghasilkan profitable customer, market segments, customer profits, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya terdapat business value atau manfaat dari penggunaan customer relationship management system itu sendiri. Yang pertama, ada peningkatan kepuasan pelanggan, kemudian pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk akuisisi, serta retensi pelanggan. Next. Oke, selanjutnya, what are the challenges that enterprise application pose and how are enterprise applications taking advantage of new technologies? Oke, bisa di next. Pertama yaitu tantangan sistem perusahaan untuk SCM dan CRM sangat memikat, tapi harus melakukan beberapa penyesuaian dalam proses bisnis. Berikut merupakan salah satu penyesuaiannya, yaitu menyiapkan modal yang besar. Kenapa menyiapkan modal yang besar? Dikarenakan untuk sebagai antisipasi jika nanti adanya kekeliruan atau bagaimana akan berdampak pada modal yang besar. Lalu kedua, mengerti beberapa banyak perubahan organisasi yang diperlukan. Lalu ada penyesuaian pada proses bisnis untuk bekerja dengan perangkat lunak. Lalu ada karyawan harus menerima fungsi dan tanggung jawab pekerjaan yang baru, dikarenakan harus bekerja dengan perangkat lunak. Lalu diusahakan tidak berpindah vendor agar tidak kena biaya peralihan, dikarenakan biaya peralihan juga akan sangat besar antara satu vendor ke vendor lain. Lalu memahami dengan tepat bagaimana bisnis Anda menggunakan datanya dan bagaimana data akan diatur dalam sistem CRM, CM, atau ERP. Oke, bisa dilihat. Lalu aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya yaitu adalah generasi yang lebih baru dan juga lebih efisien daripada CRM dan juga hal-hal aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Yang pertama yaitu CRM sosial. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk
mereka untuk memanfaatkan teknologi di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan sosial media lain. Menggunakan jaring sosial, menggunakan alat CRM sosial, bisnis dapat lebih terlibat dengan pelanggan mereka, misalnya untuk menganalisis sentimen mereka tentang produk dan layanan mereka. Lalu yang kedua itu kecerdasan bisnis dalam aplikasi perusahaan. Vendor aplikasi perusahaan telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer mendapatkan informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan sistem ini, termasuk data-data dari Internet of Things. Jadi data-data dari Internet of Things yang sangat banyak itu akan dibantu diringkas oleh aplikasi kecerdasan bisnis ini, business intelligence. Oke, bisa lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai study case pada topik pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana Amazon menerapkan design principles untuk keunggulan cloud operation. Cloud operation adalah pengelolaan, pengiriman, dan konsumsi perangkat lunak dalam lingkungan komputasi saat visibilitas terbatas dalam infrastruktur yang mendasari aplikasi. Amazon memiliki 5 design principle untuk menjadi keunggulan operasional di cloud. Prinsip yang pertama adalah melakukan operasi dengan kode. Dengan menggunakannya, Amazon dapat membatasi kesalahan manusia dan memungkinkan respon yang konsisten terhadap peristiwa. Prinsip selanjutnya adalah membuat perubahan yang frequent, small, dan reversible change. Rancangan beban kerja untuk memungkinkan komponen diperbarui secara berkala dan dengan perubahan sedikit demi sedikit dapat memutar balik jika mengalami kegagalan. Prinsip selanjutnya adalah memperbaiki prosedur operasi sesering mungkin. Saat Amazon mengembangkan beban kerja, Amazon juga mengembangkan prosedur dengan tepat, seperti mengatur kegiatan reguler dengan meninjau dan memvalidasi bahwa semua prosedur efektif dan pekerja sudah terbiasa dengan prosedur. Prinsip keempat adalah mengantisipasi kegagalan dengan uji skenario kegagalan dan validasi pemahaman tentang dampaknya. Menguji dengan memastikan prosedur tersebut efektif dan tim terbiasa dengan pelaksanaannya. Prinsip yang terakhir adalah mempelajari semua kegagalan operasional. Amazon dapat mendorong peningkatan melalui pembelajaran dari kejadian dan kegagalan operasional. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.